Bismillahirrahmanirrahim. Dinda ke halaman 2. Alat-alat ukur kritikan matan menurut para ahli hadis. Ke paragraf halaman 2, paragraf 1. Setelah berlalu zaman sahabat dan tersebar ilmu hadis di kalangan manusia, dibutuhkanlah dengan banyaknya ilmu hadis itu, tersebarnya ilmu hadis itu, dan dikhawatirkan sia-sia ilmu hadis itu untuk membukukannya dan menghafalnya. Dan inilah yang diperhatikan oleh para ahli hadis yang mengarang kitab. Dan tidak diragukan lagi bahawa mereka memiliki alat-alat ukur yang secara umum yang mereka pegangi, dan mereka tetap mempedomani alat-alat ukur tadi. Dan alat-alat ukur yang khusus oleh setiap ilmu hadis, yaitu berdasarkan pemikirannya terhadap hadis-hadis Nabi, ijtihadnya terhadap hadis-hadis Nabi, ukuran keilmuannya terhadap hadis-hadis Nabi, dan pemahamannya terhadap hadis-hadis Nabi. Paragraf selanjutnya. Dan alat-alat ukur yang umum yang dijadikan sebagai patokan untuk ini adalah yang telah dibuat oleh para sahabat sebelum periode ahli hadis ini. Maka di antara mereka ada yang memahami ilmu hadis, sementara berkembanglah hadis oleh mereka dan muncullah hadis itu oleh mereka. Maka mereka para ahli hadis ini tidak menerima hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, dan tidak pula mengkritik apa yang sudah populer dari sunnah Rasulullah SAW atau apa yang sudah diketahui dari agama secara mudah. Tentu saja ini adalah undang-undang yang berharga sekali bagi mereka yang butuh untuk diamalkan berupa pikiran dalam mengistinbatkannya. Paragraf selanjutnya. Maka para ahli hadis tidak tetap dengan sanad-sanad hadis saja, dan akan tetapi mereka memunculkan hukum-hukum dari sanad hadis tersebut. Bahkan mereka selalu memperhatikan kepada matan hadis itu, hingga mereka dapat menghukum atau menentukan mana hadis-hadis yang batal. Umpamanya hadis berikut. Alinea selanjutnya. Imam Zahabi berkata, Muhammad bin Walid As-Salmi Al-Basri meriwayatkan dari Adani dan Muhammad bin Abdul A'la, dan dari Imam Tabrani dan Ibnu Ada telah meriwayatkan Imam Baihaqi akan hadis biawak dari jalur sanad yang baik. Kemudian Imam Baihaqi mengatakan kandungan yang ada dalam
sanad hadis ini benar atau dibenarkan oleh Imam Baihaqi. Kemudian perkara selanjutnya, Muhammad bin Ali Asy-Syarabi, guru daripada Imam Tamami Razi. Beliau telah membuatkan sanad yang baik, iaitu akdzabun dengan hadis akdzabun nasi as-sawaguna was-sabaguna. Dan kerana demikian, para ahli hadis mengatakan kesahan sanad di atas yang tidak mesti dari kesahan sanad itu kesahan matan. Artinya sanadnya berada di atas sebagaimana perkataan Imam Zahabi. Kemudian matan hadisnya adalah akdzabun nasi ini. Akdzabun nasi, sanadnya itu tidak sah, sementara sanad yang diungkapkan oleh Imam Zahabi itu sah. Alinea selanjutnya, maka tidak mencukupkan para ahli hadis atas mengkritik sanad-sanad saja dari para rawi, akan tetapi mereka memperhatikan kritikan matan dan kritikan riwayat-riwayat. Dan pada fase-fase yang pertama telah adalah para ahli hadis ini memiliki kaedah-kaedah yang cemerlang untuk mengkritik matan dengan tanpa pelakuan yang terdahulu, hingga berlakulah urusan pada masa-masa ahli hadis mutaakhirin sampai menetapkan alat-alat ukur ini, di mana alat-alat ukur itu adalah, kita masuk halaman 3 oleh Dinda tentang alat ukur yang pertama, bertentangan hadis dengan Al-Quran. Al-Miqyas Al-Awal. Kita lanjutkan paragraf 1 dari halaman 3 ini. Dari alat ukur yang pertama, di antara alat-alat ukur yang dipergunakan oleh para ahli hadis adalah memperhatikan matan hadis. Maka jika matan hadis tadi berbeza, menyalahi atau bertentangan dengan Al-Quran, kitab Allah, tidak mungkin untuk mengkompromikannya dan tidak mungkin mengenal mana yang terakhir hingga mungkin berhukum dengan nasih yang terdahulu. Ditolaklah hadis ini dan dihukumlah atasnya hadis itu dengan lemah atau maudhu'. Maka hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, artinya yang berlawanan dengan Al-Quran, sementara hadis ini menjelaskan makna Al-Quran, maka hadis yang lemah atau maudhu' ini tidak mungkin diterima dan tidak dihukum dengan kesahannya. Kemudian kita masuk kepada paragraf selanjutnya, wat-tabi'i. Dan pada sifatnya bahawa apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hadis yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan Al-Quran, karena firman Allah berikut, walau taqawwala. Kita lanjutkan sambungan dari ayat ini, surat Al-Haqqah ayat 44 sampai 47. Fasunnah sahihah, maka sunnah yang benar dan Al-Quran
keluar dari sumber yang satu. Keduanya pada hakikatnya berasal dari sisi Allah. Dan apa yang berasal dari sisi Allah tidak mungkin berlawanan atau berbeza. Kita masuk paragraf selanjutnya, wa najidu. Dan kita memperoleh hal-hal yang banyak dari hadis-hadis itu yang ditolak oleh para ahli hadis untuk mengambil mereka akan alat ukur ini. Contohnya adalah an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul, zahabtu li qabri ummi Aminata, kata Rasul, aku telah pergi ke kuburan ibuku Aminah. Lalu aku berdoa kepada Allah Ta'ala untuk mencintai ibuku. Lalu Allah mencintai ibuku. Lalu ia beriman denganku. Hal ini atau apa yang diriwayatkan oleh Aisyah tadi ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Membuktikan apa yang terdapat dalam Al-Quran dengan hadis ini bertolak belakang. Mana bentuknya? Kita ikuti paragraf selanjutnya. Qala Ibnu Al-Jauzi. Imam Ibnu Al-Jauzi berpendapat hadis ini maudhu' tanpa diragukan lagi. Dan orang yang telah membuat hadis ini sedikit pemahamannya, tidak ada ilmunya. Kenapa? Kerana jika dia mempunyai ilmu, sungguh dia mengetahui bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan kafir tidak memberi manfaat kepadanya beriman. Jadi nampaknya apa yang ada dalam hadis tadi, Nabi pergi ke kubur ibunya Aminah berlawanan dengan ayat Al-Quran bahawa iman itu bermanfaat selagi hidup. Kalau tidak hidup, maka iman itu tidak bermanfaat lagi. Apa firman Allah yang bertentangan dengan hadis di atas itu? Yaitu firman Allah Ta'ala, fayamut wa huwa kafirun. Maka orang yang mati dan dianya orang mati itu adalah orang yang kafir. Artinya, kalau mau mati dalam keadaan beriman, maka berimanlah selagi masa hidup. Kan jelas bertentangan dengan hadis tadi. Nabi pergi ke kubur ibunya untuk menyuruhnya beriman. Sementara dalam Al-Quran, kalau orang yang sudah mati, dia tidak beriman, dia kafir. Kemudian, kita masuk halaman 4. Dinda, Al-Miqyas Asani. Alat ukur yang kedua, bertentangan riwayat hadis yang satu sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Dan di antara yang bertentangan ini, jelaslah bagi ahli hadis yang mengkritik beberapa urusan, tidak di mana ahli hadis yang mengkritik ini tidak mengenal urusan-urusan itu dan tidak dapat menilai bertentangan riwayat-riwayat yang banyak itu.
maka terkadang nyata bagi ahli hadis yang mengkritik bahwasanya sebahagian lafaz-lafaz hadis dalam matan hadis tiadalah bersumberkan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja sebahagian dari lafaz-lafaz hadis itu dimasukkan oleh salah seorang para rawi, baik yang merawikan itu adalah sahabat yang memasukkan kalimat atau sejumlah kalimat dari para rawi hadis. Kita masuk paragraf selanjutnya. Dinda, famasalan. Maka contohnya adalah hadis Aisyah tentang permulaan wahyu. Telah adalah Nabi SAW bertahanus. Bertahamus itu artinya adalah beribadah di Gua Hira untuk menerima wahyu. Dengan hadis fadalah. Ana zaimun azaimu alhamilu. Ini dia. Kita lanjutkan paragraf selanjutnya. Kama. Sebagaimana terkadang nyata bagi ahli hadis yang mengkritik bahwasanya dalam hadis yang kedua ini, iaitu hadis fadalah, berlawanan yang melarang menguatkan riwayat atas yang lain. Artinya hadis fadalah ini bertentangan dengan hadis Aisyah tadi. Atau bahwasanya pada hadis yang kedua ini iaitu hadis fadalah, muncul dari tidak dabitnya salah seorang para rawi untuk demikian matan. Atau terjadi pada hadis yang kedua ini iaitu hadis fadalah perubahan yang dapat merusak maknanya. Kemudian kita ikuti paragraf selanjutnya. Dan terkadang nyata bagi ahli hadis yang mengkritik ini ada tambahan lafaz-lafaz pada sebahagian riwayat atau salah satu keduanya yang tidak ada penambahan tadi di riwayat lain. Sebagaimana yang kita lihat dalam hadis Aisyah tadi. Dalam hadis Aisyah sampai wahwa ta'abbud, tidak ada ditambah. Kalau ada ditambah, itu hadis fadalah. Yang tambahannya ini menyebabkan hadis ini tidak sahih lagi, dikarenakan ketidakdabitan salah satu periwayatnya. Kemudian kita masuki halaman 4. Al-Miqyas Al-Thalith. Al-Miqyas Al-Thalith. Alat ukur yang ketiga, bertentangan sunnah sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Di antara kaedah-kaedah para ahli hadis, bahawa mereka menerima hadis yang berbeda atau bertentangan dengan sunnah Nabi yang jelas, yang tutah tetap di sisi mereka. Sekalipun mereka berbeda dalam hal mengambil kaedah ini dan mempraktikkannya sesuai dengan satu persatu hadis-hadis itu. Paragraf selanjutnya, halaman 4. Maka atas jalan contoh, artinya dengan mencontohkan, sebagai contoh untuk alat ukur yang ketiga ini, iaitu apabila sampai seorang ahli hadis yang mengkritik akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkanlah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghalalkan
atau telah membolehkan orang yang mabuk, maka sesungguhnya tidak dibutuhkan kepada memandang pada sanad hadis ini, akan tetapi dihukumlah atas hadis ini dari matanya dengan ketidaksahannya matan, karena berlawan dengan apa yang sudah diketahui oleh umat dan apa yang telah ditetapkan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis lain dari mengharamkan tiap-tiap orang yang memperbuat mabuk. Dan ini sudah populer dalam sunnah dan dikuatkan oleh umat. Artinya antara hadis yang satu dengan yang lain bertentangan. Dalam hadis yang pertama, Nabi membolehkan orang bermabuk. Dalam hadis yang lain, hadis-hadis yang lain, sebagaimana yang diketahui oleh banyak orang, Nabi tidak pernah menghalalkan berbuat mabuk itu. Ayat pun tak membenarkan melakukan perbuatan mabuk-mabukan. Kita masuki halaman 5 tentang alat ukur yang keempat. Bertentangan matan hadis dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan sejarah yang ada. Apabila ada dalam hadis sesuatu yang menunjukkan waktu terjadinya dan ini berbeza dengan apa yang sudah diketahui oleh ahli hadis dari waktu sebenarnya sesuai dengan terjadinya, dihukumlah hadis itu dengan ketidaksahannya keseluruhannya atau dengan tambahannya jika tambahan itu berasal dari salah seorang para rawi dan mungkin untuk membatasinya dari hadis-hadis yang lain. Paragraf selanjutnya, halaman 5, wa yataraddahu, dan nyatalah pemakaian para ahli hadis untuk ini alat ukur dari hadis berikut. Artinya, untuk contoh dari Al-Miqyas Ar-Rabi', alat ukur yang keempat ini, ada contohnya dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, ia berkata, telah adalah orang-orang Muslim tidak memandang Abu Sufyan dan tidak bermajlis dengannya. Lalu Abu Sufyan ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, ada 3 yang diberikan kepada mereka. Nabi menjawab, ya, wahai Abu Sufyan. Berkata Nabi, menurut kau itu adalah sebaik-baik orang Arab dan setampan-tampannya. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Habibah bin Abi Sufyan mengatakan bahwasanya Abu Sufyan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan menikahkan Habibah bin Abi Sufyan denganmu. Nabi menjawab, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita ikuti paragraf selanjutnya. Wa hadzal hadis, dan hadis ini dikritik oleh para ahli-ahli hadis dari segi matanya berdasarkan penggunaan sejarah. Maka yang diketahui dari sejarah bahwasanya Abu Sufyan itu tidak masuk Islam kecuali di hari Fathu Makkah. Adapun Ummu Habibah telah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum demikian di waktu yang panjang. Jadi
jelas betul ya apa yang diketahui dari sejarah tentang ini dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Abbas tadi bertentangan. Jadi kalau bertentangan, ikutilah sejarahnya, jangan ikuti hadisnya. Boleh jadi hadis ini dibuat-buat oleh orang yang tidak ahli di dalamnya. Sementara sudah masyhur di kalangan umat tentang sejarahnya. Kemudian kita masuki halaman 6, Al-Miqyas Al-Khamis. Iaitu tentang alat ukur yang kelima, lemah lafaz hadis dan jauh maknanya. Lemah lafaz hadis dari hal yang tidak menyerupai perkataan para nabi terdahulu, dan jauh makna dari hal yang tidak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya kerana tunjukannya atas perkara yang tidak dibiasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam arti kata tidak dipintahkan oleh Nabi atau tidak dilarang oleh Nabi, atau disebabkan karena bahwasanya rasa dan pembagian oleh manusia menunjukkan kebatalannya. Sampai akhir demikian dan dianya adalah perkara yang penting pada alat ukur ini, di mana disyaratkan kelemahan makna dan keingkarannya lebih banyak dari mensyaratkan kelemahan lafaz atau ibarat. Karena bahwasanya periwayat hadis terkadang melakukannya pada lafaz nabawi, pada lafaz Nabi, maka ia meriwayatkannya lafaz tersebut dengan makna yang merubah bagi lafaz-lafaznya. Jadi ada di antara hadis-hadis Nabi SAW itu lemah lafaznya, jauh maknanya, jauh pengertiannya. Untuk contohnya dapat kita lihat wa mithluha al-hadis. Ada 4 yang tidak dapat mengenyangkan dari 4 hal, iaitu wanita dari laki-laki, bumi dari hujan, mata dari pandangan. Ini hadis ini, ya kan, lafaznya lemah, maknanya jauh. Kita lanjut. Al-Miqyazus Sadis, alat ukur yang ke-6, bertentangan hadis dasar-dasar agama dengan kaedah-kaedah yang sudah tetap. Bertentangan hadis asal-asal agama dengan kaedah-kaedah yang sudah tetap, atau pemahaman-pemahaman atau pemahaman-pemahaman yang berasal dari sisi syariat, ada perhatian dengannya dan menetapkan itu pada diri manusia, membuktikan atas ketidaksahannya hadis itu dan tidak dinisbahkannya hadis itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya kesepakatan atau kesamaan antara dasar-dasar syarak dan kaedah-kaedahnya beserta hukum-hukumnya adalah perkara yang tidak mungkin berlawanan dengan kaedah-kaedah yang sudah tetap.
yang sanadnya itu sah. Di antara ini asal-asal yang sudah tetap yang bertentangan dengan asal-asal syarak tadi adalah hadis Nabi SAW yang dikatakan oleh para ahli hadis sebagai hadis yang maudhu'. La yadkhulul jannah waladu zina wala waliduhu wala waladu waliduhu. Tidak masuk surga anak pezina dan tidak pula orang tuanya dan tidak pula anak dari anaknya. Jadi hadis ini bertentangan dengan asal syar'i. Tak ada yang mengatakan anak pezina itu tidak masuk surga. Tapi barangkali yang tidak masuk surga itu orang tuanya kerana perbuatan zinanya. Anak tidak dihukum dengan perbuatan orang tuanya. Kemudian halaman 7. Al-Miqyasus Sabi', alat ukur yang ke-7. Kandungan hadis atas perkara mungkar atau mustahil. Dan dimaksud dengan mustahil di sini adalah apa yang mustahil pada zatnya dan apa yang mustahil dengan membangsakan kepada manusia, sekalipun itu tidak mustahil pada kuasa Allah. Kutip paragraf yang kedua, Dinda. Wa kadzalika. Dan seperti demikian kemungkaran. Yang dimaksud dengan kemungkaran di sini adalah sesuatu yang mungkar munculnya dari Nabi SAW atau dari lainnya Nabi, dari para Nabi-Nabi terdahulu. Karena iman mereka ini terhadap Allah melarang menisbahkan yang mungkar kepada salah seorang pun dari mereka. Sehingga bagaimana mencakup apa yang diingkari oleh tabiat-tabiat manusia dan oleh akal-akal mereka, dan apa yang sudah mereka kenal dari syarak Allah SWT dan hukum-hukumnya, atau sesuatu yang telah mereka ketahui dengan ilmu mereka pada kehidupan dari peraturan. Paragraf selanjutnya. Lakin akan tetapi ketika memakaikan alat ukur ini, kita wajib mengeluarkan hadis-hadis mukjizat dari memberlakukan alat ukur ini, manakala tetap dengan jalur yang sah. Dan di paragraf selanjutnya, wa minal ahadithi, dan di antara hadis-hadis yang masuk di bawah alat ukur ini adalah hadis yang menetapkan tentang perkara yang mustahil pada zatnya, sekira-kira iaitu hadis yang dikatakan, wahai Rasulullah, dari manakah, dari apakah Tuhan kita diciptakan? Dijawab oleh Rasulullah, Tuhan kita itu tidak berasal dari langit, dari bumi, dan tidak berasal dari langit. Ia telah menciptakan akan khailan, dan ia menciptakan dirinya dari arak. Hadis ini menetapkan tentang perkara yang mustahil pada zat Allah SWT, di mana Allah sebagai Khalik menciptakan dirinya dari arak tadi, dan ini berlawanan. Karena bahwasanya Allah SWT sebagai pencipta tidak membolehkan bertanya tentang, boleh
mempertanyakan tentang dari mana dia diciptakan dan dari ciptaannya. Jangan ditanyakan tentang dari mana Allah itu diciptakan. Ini maksudnya. Allah melarang hal itu. Maka bertanya tentang itu, tentang zat Allah SWT itu salah. Dan yang berarti mengolok-olokkan Allah. Di mana Allah SWT itu seolah-olahnya makhluk. Karena terbuat dari arak tadi. Karena sesuatu yang terbuat dari yang lain berarti dia makhluk. Ketika Allah itu terbuat dari arak tadi kan, berarti dia sama dengan makhluk. Itu merendahkan dan menghina Allah SWT. Mungkin kau Dinda nan dapat ambo bantu untuk Dinda. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wi. Dewi. Dewi.